disebabkan oleh kejatuhan dan keinginan akan pemerintahan manusia yang bertentangan dengan pemerintahan Tuhan. Kebenaran-kebenaran ini dinyatakan dengan kuat dalam kitab Daniel yang menunjukkan bahwa Tuhan benar ketika Dia memperingatkan umatnya tentang apa yang akan terjadi ketika mereka berpaling darinya dan memilih raja duniawi sebagai gantinya. Inilah tepatnya yang mereka dapatkan, raja-raja duniawi sebagai gantinya, dan orang-orang berdosa menguasai orang-orang berdosa tidak akan pernah menjadi kombinasi yang baik. Ini ya. Ini adalah Daniel 2 ayat 31 sampai 35, suatu mimpi yang diberikan Tuhan kepada Nebukadnezar ya, bagaimana raja itu bermimpi. Daniel menjelaskan ya, memberitahu mimpinya dan juga menjelaskan artinya. Mimpi itu adalah mengenai raja itu bermimpi ada sebuah patung yang terlihat di mimpinya, bagaimana patung itu terdiri dari beberapa jenis logam ya. Dari bagian kepalanya adalah emas, kemudian di dada dan lengannya adalah perak ya, kemudian di sebelah perutnya adalah tembaga, pahanya adalah besi, dan di bagian kaki adalah besi campur karadiat. Itulah yang dikatakan, diingatkan lagi dan Daniel mengingatkan raja itu ya tentang mimpinya dan juga artinya. Jadi mimpi ini sendiri kita tahu adalah menerangkan ataupun nubuatan yang Allah berikan pada saat itu mengenai raja-raja yang akan berkuasa di zaman itu dan juga kemudian ya. Siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku sama-sama kita sebutkan. Siapakah yang akan putus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah anak aku. Terima kasih. Buat judul promosi kita saat ini, judulnya penginjilan adalah proses. Strategi Tuhan Yesus untuk penginjilan berpusat pada gereja lokal. Nah, di sini kita pentingnya penyerahan diri pada Tuhan. Ya. Jadi kadang-kadang begini, kalau punya dokter, profesor, banyak pengalaman, tapi ketika dia mengandalkan pengalamannya, mengandalkan ilmunya, dia gagal. Ya. Jadi ingat, ya, jangan. Sering kita berdoa, kok lama kan dijawab? Ya, belum jawab penyerahan kita kepada Tuhan. Belum siap kau menerima. Kalau kau terima sekarang ini, engkau akan hilang karena kau merasa doa mempengaruhi dia. Makanya di dalam Mazmur 37 ayat 5 itu dikatakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya, kita punya pengalaman sampai sekarang. Ya. Kami di sini yang siapa lebih tua sekarang? Ibu Pera ya. Kalau satu 80. Koma 80. Dia dari tinggi. Kemudian Pak Harus 74. 75. Ada yang 76. Kemudian mungkin Ibu Penjahitan 72. Hampir sama. 73, 72. Saya 72 bulan lalu. Dia sudah 72 sekarang ya. Sudah lewat ya, 72. Berarti saya umur 3. Nah, ini, ibu pendeta. 94. Wah, dia nomor 3 ya. Nomor 4, nomor 5 kita jadi turun nomor. Ya. Enggak apa-apa turun nomor karena memang tidak dibuat gitu ya. Jadi sudah apa yang saya katakan di sini lengkap, mulai muda mau tua di sini. Diberkati Tuhan sampai 80 tahun. Sehat-sehat, lebih sehat yang 80 daripada yang 70 ya. Sehat sekali. Jadi perlu kita sadar. Apa artinya menyerahkan hidup pada Allah? Ya. Ini perlu kita ingat. Ini artinya begini.
menerima dan mengikuti kehendaknya dalam segala aspek kehidupan. Memujikan rahmat-Mu, karena berkat dan anugerah yang hiburkan hatiku. Tolong ajar aku Tuhan, lagu saleh di surga, agar aku muliakan penebus manusia. Sampai pada hari ini Tuhan sudah selamatkan, dan sepanjang umur nanti Ia akan lindungkan. Saat kau di luar kandang dalam banyak bahaya, Yesus sudah bawa pulang oleh korban darahnya. Penyertaan-Mu, penjagaan, peliharaanmu di sepanjang hari Sabat ini dari pagi hingga pada siang. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu nyata dalam kehidupan kami. Hari Sabat ini kami boleh kuatkan melalui firman-firman. Terutama di akhir firman ini dibawakan oleh sahabat-Mu Pendeta Simanjuntak yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan telah menyediakan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Dan Tuhan juga sangat berharap kepada kami umat-umat-Nya boleh menjadi berkat, boleh berkorban, boleh memiliki sukacita untuk membantu, terutama di dalam satu misi gereja, yaitu membangun. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengasihi Pendeta Simanjuntak, mau menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu, karena tangan-Mu lah yang penuh kuasa, yang akan menganugerahkan kesehatan, kedamaian, sukacita dan sejahtera bersama dengan Ibu Pendeta Simanjuntak, sehingga dua anak-Mu ini Tuhan, mereka selalu baik-baik di dalam tangan Tuhan, mereka selalu dikabulkan dalam doanya, dan mereka di dalam tangan perlindungan Tuhan. Berkati anak mantu cucu dimanapun mereka berada, sehingga mereka semua juga baik-baik. Engkau lindungi, Engkau pelihara, Engkau jaga, sehingga mereka boleh berbahagia di dalam. Kami mau berdoa untuk seluruh orang tua kami yang sudah lanjut usia. Terima kasih Tuhan, panjang sehat menjadi bagian mereka, kedamaian, ketenangan, sukacita, dan sejahtera, dan menjadi bagian mereka, sehingga mereka boleh selalu hidup di dalam ketentraman surga yang Kau berikan kepada mereka. Berkati seluruh orang tua, berkati pekerjaan, mata pencarian, dan berkati jabatan dan karir, supaya mereka pun bersukacita dan mereka boleh berbahagia untuk memiliki kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Berkati anak-anak yang sudah Kau titipkan kepada masing-masing kami, baik yang ada di tempat ini atau dimanapun mereka berada. Malaikat Tuhan menjaga mereka, kiranya Tuhan melindungi mereka, kiranya Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan akan memberikan yang terindah tepat pada waktu. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih, karena Engkau adalah Tuhan yang akan memberkati kami masing-masing, Tuhan yang akan memberikan yang terindah kepada masing-masing kami. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita terima berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau di dalam rumah kediaman-Mu, diberkatilah Engkau bersama dengan keturunan-Mu, diberkatilah Engkau setiap keluar masuk-Mu, diberkatilah perjalanan darat, udara, dan laut, diberkatilah Engkau di dalam segala pekerjaan, mata pencarian, usaha tangan, jabatan, karir, dan usaha, supaya Engkau boleh berbahagia di dalam Tuhan. Diberkatilah kita semua di dalam pertumbuhan kerohanian, terutama di dalam iman dan keyakinan, supaya kita semua boleh mendapatkan anugerah dan kebaikan Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Akan berkat-Mu ya Tuhan, bila kami pulang ke rumah.
sepanjang hari. Pujilah Yesus selamanya. Amin. Amin.